dilihat, karena dilihatnya secara nasional, nggak mungkin dicontoh. Harus mempunyai A, B, C, coding, LMS, nggak usah. Bikin lemes LMS, capek. Nanti Pak Kepala Sekolah ikut PPG ngerasain bagaimana LMS. Sampai di rumah marah-marah. Iya, LMS kan. Learning Management System. Sudah waktu mendapatkan LUKS ya. Nanti PPG lebih parah. Dari jam 8 sampai jam 4 sore. Jadi sampai di rumah Bu Nopi jangan memang nanya macam-macam. Semuanya macam-macam. Udah sehat-sehat, yang penting sehat aja sampai rumahnya. Macam-macam udah lagi ngebul kepalanya tanya macam-macam. Bisa bahaya. Mudah-mudahan lulus beliau. Amin. Nanti diikuti oleh Bapak Ibu sekalian selaku guru. Makanya tadi saya katakan, ayo SIM PKB-nya dibuka, ayo PMM-nya dibuka, ayo kita lakukan pembelajaran mandiri, tes mandiri, post-tesnya nilainya di atas KKM, turun sertifikat, berbarcode kementerian. Gak usah susah-susah. Jadi sebenarnya pemerintah telah menyediakan fasilitas. Bagaimana kita tinggal memanfaatkan fasilitas yang ada. Bapak Ibu selama ini nggak gaptek dengan teknologi, tapi gaptek dengan materi. Teknologi Ibu kuasai kok. HP Ibu pegang setiap hari. Laptop nggak pegang laptop nggak apa-apa. Jadi teknologi Ibu genggam. Dunia itu udah Ibu genggam, kekurangannya Ibu hanya memanfaatkan WhatsApp dan TikTok saja. Sekarang ayo akun belajarnya. Akun belajar yang mempergunakan adalah guru-guru cerdas, bukan guru-guru pintar. Guru-guru pintar tidak dibutuhkan di sekolah. Guru-guru cerdas yang dibutuhkan karena dia mampu memotivasi setiap teman, setiap rekan, setiap sejawatnya untuk lebih maju beberapa langkah dibandingkan yang lain. Silakan, jangan pernah takut. Nanti minta nomor telepon dari Bu Wardah biar bisa berkomunikasi. Gimana caranya? Kalau ke saya jarang baca WhatsApp lama. 3 hari baru saya balas. Guru saya aja minta izin sakit 3 hari baru balas. Silakan Bu kalau sakit. Gitu kan? Oke. PMN, Platform Merdeka Mengajar, punya kelebihan pasti punya kelemahan. Saat Bapak Ibu mempergunakan nih di sini satu ruangan, mempergunakan satu WiFi dengan password yang sama, pasti ada beberapa yang kebagian. Makanya dulu kan jauh-jauhan. Makanya kelas dibuat kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nggak mungkin kelas 1 digabungin sama kelas sampai kelas 6. Gunanya supaya PMN bisa berjalan lebih baik. Nah, apa yang kita lakukan dengan PMN? Buka dulu saja. Nggak usah nyari yang pelatihan mandiri. Buka dulu, oh ini isinya, oh ini isinya, oh ini isinya. Yang terbaru adalah apa di platform? Bapak Ibu bisa melihat rapot pendidikan. Jadi bukan hanya sekarang rapot itu yang membuat ibu, tapi yang menilai anak kepada ibu. Dulu kita menilai dari guru kepada anak, tapi sekarang dari anak kepada guru. Apa ditanyakan? ANBK, AKM di kelas 5 kemarin, kalau sekolah penggerak mempergunakan kelas 4, apa? Kalau anaknya jawabannya salah-salah, raport pendidikan sekolah pasti jelek. Ada survei lingkungan belajar. Apa dilakukan? Makanya saya melarang guru-guru saya. Satu yang larangannya adalah merokok di dalam lingkungan belajar di sekolah. Jangan merokok. Kedua, tidak pernah memberikan hukuman secara fisik. Ketiga, tepat waktu, tepat sasaran. Pertanyaan survei lingkungan belajar yang paling mengagetkan adalah, apakah kalian pernah melihat guru di sekolah merokok? Ya. Jelek rapotnya. Jadi Bapak Ibu yang menilai sekarang murid. Bapak Ibu nggak bisa menilai murid. Nanti dikasih lihat Bu Wada, bisa kasih tampilan sederhana tentang rapot proyek, rapot PTS sama rapot PSP-nya. Ujungnya kegiatan yang paling bikin susah guru kan bikin rapot. CP, ATP, TP, modul ajar, asesmen sudah ada di PMM. Tinggal Ibu buka, Ibu atemkan. Amati, tiru, modifikasi. Setelah amati, tiru, modifikasi, Ibu bagus, Ibu buat sendiri.
Hari ini kita akan praktik juga membuat soal berbasis ANBK. Apa sih berbasis ANBK? Kemarin menyebutkannya, yang satu menjodohkan. Karena SD, iya kayak SD lagi. Pilihan ganda. Pilihan ganda bukan lagi A, B, C, D, tapi bisa betul yang satu, betul yang kedua. Uraiannya juga bukan uraian terbatas, uraian tersusun dan sebagainya. Kelemahan kita sekolah adalah satu, guru sudah difasilitasi, tapi guru kurang memanfaatkan fasilitas. Kenapa? Lebih senang guru habis sholat itu duduk di tempat ibadah sambil ngobrol. Kenapa nggak ngobrolnya sama laptopnya, sama HP-nya? Jadi supaya tidak ada lagi kegiatan yang memakan biaya, pemerintah membuat aplikasi platform Merdeka Mengajar agar dari Sabang sampai Merauke bisa memanfaatkan. Punya hanya kuotanya sedikit. Nah, akun belajar ID itu biayanya mahal. Sayang jika Bapak Ibu tidak memanfaatkan dan mempergunakan. Dimanfaatkan tapi tidak dipergunakan. Akhirnya seperti tadi, 5 bulan. 5 bulan tidak dimanfaatkan, mati. Buka-buka aja. Jangan sampai Ibu ke tes, buka-buka aja dulu. Kalau lagi butuh, baru ke tes. Ketiga, bagaimana memakan akun belajar kepada peserta didik, kepada murid kita. Saya yakin murid-murid kita ini sudah lupa akun belajarnya. Kalau saya, kita bagikan ya Bu ya. Kita bagikan, kita cetak, guru megang, operator megang, kepala sekolah megang. Akun belajar tidak pernah terlupa. Di kami ada ruang kegiatan. Pak Ustaz Nafas, Pak jadi sudah pernah sekolah kami. Ada ruang kegiatan, ruang itu yang kita mengisi bergantian guru murid. Jadi memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi murid di hari tertentu di dalam ruang kegiatan boleh membawa HP. Murid saya 80% adalah siswa tidak mampu. 80%. Coba. Gimana memanfaatkannya? Kami mempunyai Chromebook dari pemerintah 15, punya sekolah 6, jadi ada 23. 23 itu bisa kita manfaatkan. Bisa. Guru semuanya punya laptop. Kenapa guru nggak punya laptop? Guru punya laptop di saya. Ingatkan kembali, aktifkan akun belajar ID secepat mungkin. Saya buka-buka, bukan karena saya seorang instruktur, saya buka. Sebelum jadi instruktur, saya juga tetap belajar. SIM PKB dibutuhkan. Besok Pak Ustaz Hapas, kalau saya tahu SIM PKB ini bisa kita kerjakan. Kadang-kadang gua ada kerjakan karena saya lagi ngisi pelatihan. Ada materi yang baru di SIM PKB, ada yang saya dapat sertifikat, saya kasih ke Bu Nurani Wadah ini, buka punya saya bukti pelatihan. Jadi sederhana itu pemerintah sudah memberikan fasilitas kepada kita, kenapa kita tidak memanfaatkan dan mempergunakan dengan baik? Ada pertanyaan? Karena ajar sudah saya dengan sayur-sayur. Terima kasih. Session pertama selesai, session kedua kita akan kelompok membuat asesmen berbasis ANBK. Terima kasih keluarga Gamalda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Pas banget jam 12 ya. Pas banget jam 12. Ini adalah waktunya kita untuk isoma. Sebelum saya kembalikan kepada Bapak Pembawacara untuk diistirahatkan, saya mau menggarisbawahi tadi ya sedikit aja sebelum kita berisoma dan ke materi berikutnya. Tadi sudah Bapak Guru kita sebutkan ya bahwa di kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum yang bisa dibilang kurikulum semi prasmanan. Dalam artian kita bisa mengambil hal-hal esensial